Nama saya Nur Hidayah, NIM 2016-1201-0026, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori organisasi dari pertemuan pertama sampai yang ke-7. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua pengertian teori organisasi. Saya akan menjelaskan sedikit dari ringkasan saya. Yang pertama ada perilaku organisasi. Di sini organisasi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama penggambaran jaringan hubungan kerja yang bersifat formal. Yang kedua rangkaian hierarki kedudukan dan jabatan yang menggambarkan secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab. Ada yang ketiga alat pencapaian tujuan yang strukturnya bersifat relatif permanen. Poin utama organisasi adalah perilaku organisasi. Selanjutnya, konsep administrasi, organisasi, dan manajemen. Administrasi adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, harta benda ke arah satu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan data secara keseluruhan. Kemudian di sini ada lagi perilaku administratif dalam organisasi. Di sini ada 4 konsep dalam struktur organisasi. Yang pertama ada kekuasaan, yang kedua ada wewenang, dan yang ketiga ada tanggung jawab, dan keempat delegasi. Kemudian dari 4 konsep tersebut, yang pertama ada power, faktor yang mendasari kekuasaan. Faktor yang mendasari kekuasaan itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama reward power, yang kedua confer power, yang ketiga expert power, dan keempat referent power. Kemudian yang kedua ada authority, pandangan mengenai kewenangan formal. Di sini ada pandangan klasik, dan yang kedua ada pandangan berdasarkan penerimaan. Kemudian yang ketiga ada responsibility. Setiap bagian yang telah dibentuk atau ditentukan melalui garis kewenangan memiliki satu konsekuensi penting dalam sebuah organisasi. Yang keempat ada delegasi, kunci pokok agar delegasi efektif. Yang pertama kepercayaan atasan terhadap bawahan. Kemudian komunikasi yang terbuka antar atasan dan bawahan. Kemudian yang ketiga kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, serta mampu menakar kemampuan bawahan. Kemudian yang keempat strategis perusahaan, pengertian strategis. Rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategis dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di sebanding para pesaingnya. Kemudian ada komponen strategis. Yang pertama kompetensi yang berbeda. Kelebihan atau nilai unik perusahaan dibanding kompetitor. Kemudian lagi ada distribusi sumber daya. Bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki dalam menerapkan strategis perusahaan. Kemudian yang kelima di sini ada kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok, kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mempengaruhi untuk tujuan tertentu yang dipahami bersama. Pengertian kelompok kerja, kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian organisasi. Kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal, kelompok kerja langsung, kepanitiaan, temporal. Kelompok kerja informal, kelompok sesuai hobi dibentuk untuk mempertahankan nilai dan budaya organisasi. Kemudian ada lagi peran komunikasi dalam manajemen organisasi. Elemen penting komunikasi. Melibatkan orang-orang. Komunikasi berarti melibatkan orang secara efektif.
berbagai informasi dengan menggunakan bahasa dan simbol yang sama untuk hindari misi komunikasi. Kemudian melibatkan simbol, bahasa tubuh, suara, huruf, angka, dan lain-lainnya. Yang keenam, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan, planning, proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategis untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh untuk mengintegrasi dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Memahami masalah dan penyelesaian masalah. Masalah dan gejala. Memahami keputusan. Pengambilan keputusan. Faktor lingkungan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan saat keadaan tidak pasti. Pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung risiko. Itu beberapa bagian pengambilan keputusan. Kemudian yang ketujuh ada desain dan struktur organisasi. Konsep dasar pengorganisasian. Manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi disebut dengan struktur organisasi. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi, kemudian teknologi, dan keempat, lingkungan. Itu tadi penjelasan saya tentang teori organisasi yang telah saya rangkum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.